Kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken pagi ini untuk Anda tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan pagi ini kita akan membahas sinergitas TNI Polri menjaga kondusivitas Pilkada Serentak 2024. Nanti kita akan berbincang bersama Dandim 1609 Buleleng, Letkol Kaf Angga Nurdiana SOS MIP, dan juga bersama Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi SIKMH. Terkait dengan topik kita pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami ya di line telepon 24644 atau di WhatsApp di 0811 3999790. Dan karena memang sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak pada 27 November 2024 mendatang, dan tahapan Pilkada pun sudah mulai dilaksanakan ya pendengar. Kita akan memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota dan wakil bupati, wakil wali kota ya. Dan di Buleleng kita akan memilih bupati dan wakil bupati tentunya. Dan kita sebagai masyarakat tentu menginginkan nanti suasana yang aman, kondusif begitu ya, dan juga tetap memberikan rasa nyaman tentunya kita beraktivitas saat nanti pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Nah, bagaimana sinergitas TNI Polri menjaga kondusivitas Pilkada Serentak 2024? Sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini Dandim 1609 Buleleng, Letkol Kaf Angga Nurdiana SOS MIP. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di Pro 1. Hadir pula Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi SIKMH. Selamat pagi Dan. Selamat pagi Ibu. Salam sehat tentunya, salam tangguh semuanya. Salam Terima tangguh. kasih luar biasa. Ini merasa aman dan nyaman begitu karena dua sosok begitu yang berpengaruh juga terkait dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat hadir berdampingan begitu menyapa masyarakat Buleleng dan Indonesia khususnya begitu. Dan kita juga tadi masyarakat juga menginginkan semoga nanti tetap aman, lancar saat Pilkada, karena kita sudah membuktikan di bulan Februari lalu sampai pelantikan nantinya itu tetap aman begitu Dan ya. Tapi bagaimana, ada apa yang mungkin sudah dilakukan dan akan dilakukan kembali nanti saat pelaksanaan Pilkada Serentak di bulan November 2024, dan mungkin sekarang ini sudah mulai tahapan Nengge. Sudah. Baik, silahkan mungkin apa yang sudah dan mungkin akan nanti dilakukan begitu. Ini siapa dulu nih? Pak Saya Dandim dulu. Baik, karena kita lebih berdekat sama Pak Dani nih, tetangganya RRI juga ini begitu. Kalau kegiatan yang sudah dilaksanakan mungkin selama ini kan yang kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana ke belakang ya. Iya. Kalau kami sendiri dari Kodim mulai tahap persiapan, perencanaan, kemudian sekarang sudah pelaksanaan, kemudian tahap koordinasi dengan Polres sudah terlaksana dengan baik. Oke. Kemudian kita pun sampai dengan sekarang melaksanakan kegiatan melaksanakan kegiatan komunikasi sosial dengan masyarakat, melaksanakan pendekatan secara tiap hari, di mana kita Babinsa dalam kegiatan sehari-harinya berada di tengah-tengah masyarakat, selalu melaksanakan himbauan dalam rangka menjaga kondusivitas, kenyamanan dalam pilkada ini untuk bisa memilih dan tidak melakukan hal-hal yang provokatif yang istilahnya dapat memperkeruh suasana. Itu yang selama ini kita laksanakan di wilayah. Begitu pula dalam pelaksanaan tahap sekarang, tahap kampanye, dan kita kegiatannya melaksanakan pemantauan. Dan kita melaksanakan kegiatan ini sebetulnya untuk mendukung kegiatan Polri dalam melaksanakan kegiatan pengamanan pilkada. Itu saja yang dari Kodim, Mbak. Komunikasi sosial, karena memang yang lebih dekat dengan masyarakat, di masyarakat itu ada Babinsa begitu kan ya? Ya, di lapangan juga Babinsa dengan Babin Kaptimas tetap bersinergi. Baik. Komunikasi yang seperti apa dan apa mungkin rutin melaksanakan kalau di kepolisian ada Jumat curhat banyak macam begitu. Kalau di pihak TNI sendiri bagaimana Dan? Kalau di kami sih lebih kepada kegiatan yang Babinsa terus-menerus ya, dari Banjar ke Banjar, kemudian dari tokoh ke tokoh yang kegiatannya memang setiap harinya mereka diharuskan untuk menemui masyarakat, atau misalkan menemui masyarakat yang sedang berada di ladang, atau misalkan dalam pekerjaan atau nongkrong di warung, atau misalkan di balai. Mereka hadir di sana senantiasa mengkampanyekan
untuk melaksanakan kegiatan pilkada secara damai. Secara damai, baik dari sisi karena ini bersinergi juga dengan pihak kepolisian. Ya, Kalau betul. dari Pak Kapolres bagaimana Niki, apa yang mungkin kembali ditekankan begitu agar tetap kondusif nantinya saat pelaksanaan pilkada? Baik, terima kasih Bu kesempatannya. Saya menambahkan dari Abang Dandim bahwa sinergitas TNI Polri khususnya di Buleleng sudah sangat terkomunikasi sangat baik. Kami sering menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bersama. Hal ini menjadi penting untuk memastikan, apalagi di masa-masa pilkada ini, memastikan proses demokrasi di Kabupaten Buleleng ini berjalan dengan lancar. Tadi sudah disampaikan bagaimana merencanakan, koordinasi, menempatkan personel kita, baik khususnya Babin Kamtimas dan Babinsa yang berada di tiap-tiap desa itu sudah memitigasi persoalan-persoalan atau potensi yang ada di sana. Terlebih kita juga sering melakukan patroli di tempat-tempat strategi seperti nantinya lokasi pemungutan suara, penempatan surat suara. Baik TNI dan Polri, kami sudah melaksanakan patroli bersama dengan bahkan kita melibatkan masyarakat sendiri, patroli 3 pilar. Dan juga kita juga dengan TNI kami sering bergandengan, berbarengan mengikuti kegiatan-kegiatan baik yang diselenggarakan oleh KPU, Bawaslu untuk pemahaman mengenai peran dan tugas masing-masing. Ya, saya sangat bersyukur sekali dalam menjamin keamanan dan kenyamanan di masyarakat, di backup penuh oleh Abang Dandim, ini kakak asuh saya. TNI dan Polri begitu. Tapi kalau dari karakter masyarakat Buleleng bagaimana, dan mungkin berdua Niki pendekatan yang seperti apa, karena memang kan masing-masing daerah, masing-masing wilayah itu beda karakternya, beda pendekatannya juga ini. Mungkin dari pihak Dandim sendiri bagaimana Niki? Kalau pendekatan ya untuk masyarakat Buleleng yang saya ketahui ya tidak sulit melaksanakan pendekatan. Yang penting kita melaksanakan pendekatan apa adanya saja. Karena secara kultur dan masyarakat Buleleng kan pada umumnya kalau Bupati bilang kan legaliter ya. Jadi kita menyampaikan langsung kepada apa yang menjadi inti permasalahan dari yang berada di masyarakat. Dan selama ini kalau dilihat ya dari mulai Pilpres sampai dengan sekarang persiapan tahap pilkada, situasi yang ada di Buleleng kondusif, nggak ada penonjolan sama sekali terkait riak-riak adanya suatu menuju perpecahan, saling sikut atau saling menjelekan, itu tidak ada. Dan sampai dengan sekarang itu yang harus kita patut syukuri. Mudah-mudahan yang orang bilang Buleleng itu selalu menjadi barometer, ayo kita buktikan. Mari kita buktikan bahwa pilkada saat ini, bahwa Buleleng bisa membuktikan pilkada ini pilkada yang bermartabat, memiliki adab, dan semuanya berjalan dengan lancar dan damai. Oke, tidak ada lagi kalau mungkin dulu terkenalnya gitu, udah pilkada atau mungkin pemilihan panas begitu. Kalau sekarang sudah dibuktikan kemarin pemilu saja sudah aman begitu. Sekarang ya. Buleleng sudah lain. Buleleng sudah. Dan ini juga tidak terlepas dari pihak pengamanan juga, karena mungkin edukasi itu yang terus intens dilakukan begitu Dan ya. Dan itu memang sudah terbukti itu yang memberikan dampak baik juga untuk masyarakat begitu. Tapi bagaimana kalau saat ini, apakah ada karakter yang berbeda? Kalau dulu mungkin face to face begitu, kalau sekarang kan media sosialnya gencar sekali. Nah, untuk mengantisipasi riak-riak di media sosial, hal-hal seperti itu apa yang mungkin perlu dilakukan atau akan dilakukan? Mungkin dari pihak kepolisian. Baik, terima kasih. Saya menambahkan dari apa yang disampaikan Abang Dandim bahwa betul masyarakat kita ini sangat egaliter. Kami dari kepolisian dan TNI, khususnya saya sudah lama menggarap hal ini sejak begitu mulai pemilu tempo hari, sekarang pilkada serentak. Ya, kami melakukan pendekatan-pendekatan semacam seperti simekrame atau menggendui rasa. Kami sering ketemu apakah itu melakukan penggalangan di rumah dinas ataupun kami ke masyarakat dengan giat Jumat Curhat, Minggu Kasih, patroli dialogis atau patroli presisi. Nah, kami selalu
memberikan penyuluhan ataupun pendidikan bahwa pentingnya keamanan baik di menjelang pemilu maupun pemilu kada ini kan merupakan kebutuhan untuk agar supaya masyarakat bisa melaksanakan produktivitasnya maksimal untuk memenuhi kebutuhannya. Dan kami juga bersama-sama TNI dan masyarakat sering turun ke lapangan untuk membantu kegiatan masyarakat seperti kebutuhan-kebutuhan tempo hari kemarin, perbaikan jembatan ini juga sebagai sarana komunikasi kita. Di balik itu kita menyampaikan pesan-pesan atau penyuluhan untuk bersama-sama menjaga dan memelihara Kamtibmas. Nah, terkait pemantauan media sosial, kami juga sudah memantau, kami sudah buat tim patroli cyber untuk memantau kegiatan-kegiatan apa yang ada di media sosial khususnya di Buleleng. Ada potensi-potensi apa, ada kira-kira perselisihan atau seperti apa. Kita bersama-sama cepat mengantisipasi hal itu. Seperti ya riak-riak mungkin ribut karena masalah salah komentar. Ketika mereka ya ada potensi keributan, kami segera selesaikan. Dan ya Buleleng saat ini sudah beda, tidak seperti yang dibayangkan. Ya kami tetap berupaya, tidak juga underestimate, tapi kami berupaya untuk memastikan agar proses demokrasi berjalan aman, lancar, dan masyarakat sukacita menyambut pilkada ini tanpa ada kekerasan. Iya, namanya juga pesta demokrasi, kita berpesta bersama begitu ya Nain ya. Tapi kalau untuk pemetaan, tapi kita tidak boleh lengah juga begitu ya. Apakah ada dipetakan begitu daerah-daerah rawan di Buleleng begitu Nan? Kalau pemetaan ya jelas kita tetap melaksanakan kegiatan pemetaan ya, baik pemetaan yang dari internal kita dari TNI atau dari Polres, kita saling bertukar informasi, kita tetap melaksanakan pemetaan baik itu kita sepakat antara TNI dan Kodim dengan Polres, kita membuat suatu zonasi terkait masalah kegiatan pilkada ini. Kemudian dari zonasi itu kan kita bisa melihat dari penyebaran personil pengamanan yang tersebar, kemudian dari karakteristik masyarakat, kemudian dari historis kegiatan pilkada sebelum-sebelumnya, itu tetap menjadi acuan kita dalam rangka apa yang harus kita lakukan ke depan dan apa yang harus kita laksanakan untuk memitigasi permasalahan tersebut. Itu tetap kita laksanakan. Namun peran serta kita dalam melaksanakan kegiatan mitigasi, pengamanan sebagainya tidak terlepas atau misalkan tidak akan berhasil dengan sempurna kalau misalkan ini semua tidak ada keterlibatan dari masyarakat secara langsung. Jadi kita juga mengharapkan dari menyampaikan bagaimana strategi media sosial, kita tetap mengharapkan orang-orang yang bergiat dalam medsos dan sebagainya, mari kita laksanakan kegiatan kampanye ini sehingga pelaksanaan pilkada ini bisa sesuai dengan harapan masyarakat, dan apa yang kita cita-cita dari pilkada misalkan untuk mendapatkan Buleleng yang lebih bagus, pembangunan yang lebih gemilang, ya kita bisa dapatkan setelah pilkada ini. Oke, baik. Tapi ada berapa daerah rawan yang mungkin dipetakan kalau untuk Buleleng? Mungkin menambahkan kalau dari kami memitigasi daerah kerawanan itu ada kategori daerah rawan itu berdasarkan geografis. Artinya bahwa tempat pemungutan suara ini hanya bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 seperti hal itu. Karena memang geografis Buleleng ini kan ada banyak juga di pegunungan seperti demikian, dan infrastrukturnya juga masih hanya bisa dilalui roda 2. Nah itu kami di TPS itu satu TPS satu anggota Polri yang mengamankan. Juga kategori kerawanan seperti domisili calon maupun tokoh politik. Terus tadi disampaikan mengenai histori atau pernah ada sejarah pemungutan suara ulang atau pernah terjadi keributan pada saat pemilu atau pemilu kada yang sudah lampau, yang mungkin itu dijadikan barometer, sementara mungkin saat ini Buleleng berbeda. Terus juga di dalam satu lokasi ada 3 TPS, jadi ada demografis, domisili tokoh politik, terus histori, ya, sejarah terjadinya kerusuhan maupun
uh, konflik sosial atau pemungutan suara ulang, dan kita sudah memetakan daerah rawan ini dengan pola pengamanan ya 1 TPS, 1 anggota Polri di sana yang di backup oleh nanti zona wilayah dari ada Babinsa, Babin Kamtimas, termasuk juga Koramil. Jadi untuk mengantisipasi itu kami sudah siapkan selain 149 personil di backup oleh TNI, juga ada 31 Brimob serta Dalmas serta 232 personil cadangan yang ada di tiap-tiap polsek maupun polres. Itu untuk mengantisipasi kalau ada situasi kontingensi atau peningkatan situasi yang dapat mengganggu Kamtibmas. Oke. Tapi kalau untuk personil keseluruhan mungkin berapa personil dan yang nanti akan diturunkan? Apakah ada bantuan dari Polda mungkin atau seperti apa kalau Ya, kalau kita personil pengamanan PAM TPS sekitar 645 personil. Yang bantuan dari Polda 117 personil. Untuk Brimob tadi sudah saya sampaikan 31, untuk Dalmas 21, terus dari Babinsa tadi sudah saya sampaikan 149, Linmasnya ada 2.346 orang serta BPBD untuk mengantisipasi apabila ada bencana. Itu ada 20 orang. Berikut juga dengan sarana prasarananya. Oke, semoga berjalan dengan aman, lancar nanti ya. Setelah. Baik, segitu untuk pengamanannya. Begitu kami juga akan nantikan pendengar kita akan ikut bergabung ya Nan ya. Kita menyapa langsung pendengar Pro 1 RRI Singaraja melalui line telepon 24644 ataupun di WhatsApp di 0811399790. Untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita masih berbincang bersama Dandim 1609 Buleleng, Letkol Kaf Angga Nurdiana SOS MIP, dan juga bersama Kapolres Buleleng AKBP Debagus Widwan Sutadi SIKMH. Dan kalau untuk di YouTube RRI Singaraja ini luar biasa antusiasnya yang mengucapkan terima kasih, katanya ada melihat berdampingan TNI dan Polri agar tetap solid mengamankan begitu, mewujudkan pilkada yang damai di Kabupaten Buleleng. Semoga pilkada aman, damai, lancar. Wah, banyak sekali ini Nan. Semoga tetap aman katanya. Dan kalau untuk pengamanan sendiri, patroli seperti apa kalau sekarang, apakah ada peningkatan patroli yang dilaksanakan? Nanti mungkin Dan ya. Satu penelpon dulu, mohon izin kita sapa di line telepon. Selamat pagi Pro 1. Salam Pancasila, selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Komandan ya, Kodim 609. Dan Bapak Kapolres yang saya banggakan juga, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pak Gus nih Kiring, mau Mayong? Iya, Mayong. Heni yang Siap. cantik juga selamat pagi Heni. Terima kasih. Selamat pagi Pak Gus. Suara saya masih ingat ya. Oke, Ya, terus Pak Gus. dulu, kami langsung menuju bapak-bapak narasumber yang saya silakan. hormati. Ya, kemarin hari kesaktian Pancasila. Ya, nista kita dengungkan nilai-nilai Pancasila. Kita bersatu padu, bergotong royong, membangun bangsa dan negara Indonesia yang saya banggakan. Baiklah, saya mengarah pada topik pagi hari ini, bapak-bapak yang saya hormati. Sekarang merupakan suatu sejarah bangsa negara Indonesia. Mengapa saya ngomong bilang sejarah bangsa Indonesia untuk pertama kali? Ya, mereka pilkada serentak di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di Buleleng yang saya cintai, saya banggakan. Inilah menjadi momen Yakara Agung, menjadi pesta demokrasi yang terbesar yang kita miliki sekarang ini. Iya. Yang kemarin kan ya pilkadanya kan ya agak sedikit ada di sini, ada di situ. Sekarang sudah sporadis bersatu dalam hal melaksanakan pemilihan bupati, wakil bupati, termasuk wali kota, wakil kota, termasuk gubernur dewan kota ini. Ya, saya sangat harapkan sekali aparat keamanan. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, berupa komandan nomor 1 di kabupaten masing-masing ini, kita menjaga kondusivitas Buleleng ini tetap dijaga. Ya, keamanan, ketentraman, kedamaian, kenyamanan, dan lancar dalam melaksanakan pesta demokrasi yang terakhir ini. Inilah satu hal yang betul-betul menjaga netralisasi. Jadi aparat keamanan adalah menjaga demokrasi. Jadi bapak-bapak ini sudah merupakan penjaga demokrasi
yang sangat luar biasa ini. Iya. Ya saya yakin kok Buleleng ini sangat luas. Buleleng ini juga sangat super. Buleleng ini sangat luar biasa juga. Menyadap pemikiran-pemikiran yang baik kita dan pikiran baik yang baik kita tetap lihat, yang tidak baik kita potong. Tetap menjaga kebaikan persatuan dalam membangun bangsa negara Indonesia khususnya di Buleleng. Sekali lagi saya warga negara Indonesia, saya juga P2M. Anak putra daripada veteran juga P2M saya ini. Maaf, saya juga dulu berjuang untuk mencari kemerdekaan. Sekarang misi kemerdekaan bagaimana merdeka ini? Inilah citra Buleleng kita dijaga dengan baik. Ya, saya harapkan sekali lagi Bapak-bapak yang saya hormati, selamat bertugas, selamat berjuang. Jagalah negeriku ini, jagalah Buleleng. Kita menjalankan pelaksanaan tugas demokrasi yang baik. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Om Santi 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 Om. Rahayu Om Santi Om. Suksema Pak Agus mau ring Mayong ini yang sudah ikut bergabung. Kemudian di WhatsApp ada Pak Romi juga. Selamat pagi untuk para narasumber. Hal apa saja yang membedakan secara tegas antara tugas Babinsa dan Babin Kamtibmas katanya. Salut dengan RRI bisa menghadirkan secara bersanding antara Pak Dandim dan Pak Kapolres pada interaktif. Harapan saya agar suasana seperti ini bisa berlanjut ke depan begitu. Baik, terima kasih banyak. Kemudian ada juga yang menanyakan Pak Dandim ini terkait dengan masih Babinsa dan Babin Kamtibmas. Peran Babinsa dan Babin Kamtibmas ini dikatakan sangat krusial karena mereka berada di garis terdepan dalam membina hubungan dengan masyarakat. Saya harapkan memaksimalkan kinerja Babinsa dan Babin Kamtibmas dalam menjaga kondusivitas pilkada serentak nantinya. Kemudian tadi baru Pak Kapolres saja katanya menyampaikan untuk pengaturannya seperti apa. Untuk Dandim berapa katanya personil dukungan Kodim 1609 Buleleng dalam pengamanan pilkada serentak 2024 nanti seperti apa begitu. Wah, luar biasa. Mungkin langsung ditanggapi ini, silakan. Baik, untuk personel Kodim sendiri dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengamanan pilkada ini kita menyiapkan 149 personil, Mbak. 449 personil ini mereka sebenarnya berada langsung di masing-masing desa dan kelurahan sama berbekal di wilayah tersebar di 148. Kemudian kita menyiapkan 30 personil yang istilahnya standby di Kodim. Apabila ada perbantuan yang diminta oleh Polres untuk kita terjunkan di mana, kita menyiapkan 30 personil. Kemudian dari Kodam juga ada personil yang disiapkan di satuan yang ada di Buleleng, yaitu di 900 Rider dengan kekuatan sekitar 1 kompi, yang apabila terdapat krusial atau misalkan suatu waktu diminta perbantuannya, mereka sudah siap dengan perlengkapannya. Itu yang gelaran yang dari Kodim yang kami siapkan. Baik. Tadi juga Pak Gus Maung di line telepon itu menyinggung terkait dengan netralitas. Nah, bagaimana netralitas, bagaimana pengaturan mungkin agar pendukung tetap netral begitu untuk pihak keamanan. Seperti apa, Nan? Baik, kalau dari kepolisian netralitas harga mati. Dan setiap saat, setiap kesempatan kami sampaikan kepada seluruh anggota Polres Buleleng, dan bahkan kita sudah melaksanakan deklarasi bersama pemerintah, TNI, yang mungkin sekitar 3 minggu yang lalu barangkali yang kita laksanakan di Taman Kota. Nah, ini sebagai bentuk wujud komitmen kami menjaga, mengawal agar demokrasi ini berjalan dengan aman, lancar. Masyarakat dapat memberikan hak pilihnya dengan rasa nyaman juga menentukan pilihannya, sehingga tersaring pemimpin-pemimpin yang nanti bisa membangun Kabupaten Buleleng lebih baik. Jadi kalau netralitas kami harga mati. Untuk Pak Agus juga ya terima kasih sudah mengingatkan bahwa kami akan amanah menjamin rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Oke, baik. Kalau Pak Dandim gimana Pak Niki? Kalau kami tetap sama bahwa kami tegak lurus ke baik itu secara institusi maupun secara tugas bahwa netralitas harga mati. Kemudian walaupun misalkan kami
dekat dengan calon ini, tapi jangan sanksikan terkait ketegasan dan keteguhan kami dalam gelaran pilkada ini, bahwa kami tidak memihak salah satu paslon atau memihak parpol manapun yang berkonstelasi. Dan kami posisi di sini adalah alat negara yang dalam rangka melaksanakan kegiatan keberlangsungan dan kenyamanan masyarakat dalam berdemokrasi, dan kita posisinya netral. Kalau misalnya ada yang dari laporan masyarakat begitu dicurigai begitu, gimana, dan ada sanksi tegas atau seperti apa biasanya? Oh jelas, secara aturan dan hukum yang telah ditetapkan, apabila ada anggota yang turut serta melaksanakan kegiatan politik praktis, atau misalkan memihak salah satu paslon, atau misalkan turut melaksanakan kegiatan kampanye, itu akan kami tindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan aturan-aturan yang ada di tubuh TNI. Baik, dari pihak kepolisian juga? Ya, dengan hal yang sama, bahwa kepolisian dalam melaksanakan tugas terikat dengan disiplin maupun kode etik. Jadi ketika ada anggota Polri terlibat politik praktis, entah memfasilitasi, mendukung secara terang-terangan, dan itu terbukti, maka mereka akan terikat dengan dua aturan itu. Kalau memang kode etik bisa sampai ada sanksi pemecatan. Namun demikian, karena kita melaksanakan pengamanan, sudah barang tentu kita hadir di tengah-tengah kegiatan kampanye seperti saat ini masa kampanye. Nah, kita hadir sana hanya semata-mata melakukan pengamanan saja. Dan hal-hal yang perlu dihindari itu sudah kami tekankan. Seperti bersuah foto dengan simbol-simbol tertentu, itu sudah kami drill dan kami himbau untuk seluruh anggota Polri. Mungkin di TNI juga sama ya. Baik, karena memang ini kan serentak begitu. Kalau dulu ada dikatakan juga di WhatsApp, ini dulu di Indonesia khususnya di Bali itu kan dilaksanakan tidak bersamaan. Nah, sehingga pasukan Brimob Bali bisa semua diterjunkan ke kabupaten begitu untuk melaksanakan pilkada dan fokus di situ. Tapi kalau sekarang kan dilaksanakan serentak begitu. Nah, lalu bagaimana mungkin pengaturan personil pengamanan khususnya Brimob begitu di desa dan juga dari pihak TNI seperti apa? Nanti mungkin ditanggapin dan ya. Mohon izin kita jeda sejenak dulu, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita jeda sejenak dulu. Nanti Anda bisa bergabung kembali bersama kami membahas sinergitas TNI Polri menjaga kondusivitas pilkada serentak 2024. Masih di Pro 1. Tiba saatnya kita memilih 27 November tahun ini. Dengar kata hati, salurkan aspirasi. Suaraku, suaramu kan sangat berarti. Hey, selamat Bali. Lingang makin sarang sami. Bebaskan depan Bali. Memilih dengan nurani. Kita merawat demokrasi. Kita damai, kita peduli. Kita semua menjaga Bali. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id?
Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken. Sinergitas TNI Polri menjaga kondusivitas Pilkada serentak 2024. Masih bersama Dandim 1609 Buleleng, Letkol Kaf Angga Nurdiana SOS MIP, dan juga bersama Kapolres Buleleng AKBP Ide Bagus Widwan Sutadi SIK MH. Dan pendengar Anda masih bisa bergabung juga bersama kami di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp ya di 0811 399 9790. Dan terima kasih banyak ini yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube kami yang memberikan apresiasi juga. Pilkada damai, Buleleng aman dan nyaman. Sinergitas TNI Polri Jaya. TNI Polri bersatu, Buleleng jag aman dan damai katanya. Wah, sinergitas TNI Polri dan mengamankan Pilkada serentak di Buleleng tetap solid dan kompak. Sinergitas tetap solid TNI Polri. Wah, ini luar biasa melihat berdua berdampingan saja ini rasanya sudah membuat adem begitu ya, sudah merasa aman dan nyaman begitu. Kalaupun ada yang mungkin punya pikiran yang tidak baik, ini kayaknya sudah melihat berdua, wah ini langsung putar balik rasanya ya Pak Dandim dan Pak Kapolres ya. Dan untuk di WhatsApp nanti akan Heni sapa kembali. Kemudian di line telepon 24644 silahkan pendengar Pro 1 bisa ikut bergabung. Kalau di WhatsApp ini banyak sekali yang mengirimkan WhatsApp-nya. Ada yang mengatakan sinergi TNI Polri sering disebut sebagai kunci sukses dalam menjaga keamanan. Bagaimana bentuk sinergi dalam konteks pengamanan Pilkada di Buleleng nantinya? Kemudian ada yang juga mengatakan bagaimana TNI mengatur peran agar tetap netral dalam politik namun tetap mendukung upaya pengamanan Pilkada. Tadi juga sudah disampaikan ya Pak Dandim ya. Kemudian apa tantangan terbesar yang dihadapi Polri dan dalam menjaga kondusivitas Pilkada dan bagaimana TNI berperan dalam mengatasi tantangan tersebut juga. Boleh di line telepon dulu ya Pak Dandim dan Pak Kapolres ya. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Nyoman Sederhana Bakti Sragen. Iya benar sekali Mbak. Silakan Pak Nyoman. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak-bapak komandan. Om Swastiastu.
Bapak Dandim dan Bapak Kapolres Buleleng. Terima kasih Bapak telah hadir di tengah-tengah masyarakat melalui RRI Singaraja untuk menyampaikan sesuai topik tadi, yaitu sinergitas Kapolres dengan Dandim dalam menjaga Kaptimas di Buleleng. Kami melihat dan sangat apresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan Bapak-Bapak terkait dengan Kaptimas, di mana Buleleng sangat kondusif dan sangat aman, dan kami sangat merasakan. Dan juga perjalanan pemilu yang lalu sudah berjalan dengan baik, aman dan lancar, dan merasakan. Di mana Buleleng ini dikhawatirkan sebelumnya bahwa potensi politik sangat tinggi sekali. Ternyata perjalanan pemilu legislatif dan presiden sudah berjalan dengan aman dan damai. Dan menurut informasi pelaksanaan pemilu yang lalu, Buleleng sangat aman dan terbaik di Bali ini. Ini yang kami harapkan. Tentunya pemilu kada yang akan kita laksanakan agar tetap dijaga dan ditingkatkan bagaimana pelaksanaan pemilu kada di Buleleng agar lebih baik daripada sebelumnya. Tentunya ini berkat upaya-upaya dari Bapak-Bapak sekalian dan juga berkat partisipasi masyarakat. Ini tentunya tidak terlepas dari program-program dari Kapolres dan juga dari semua pihak. Tentunya ini harus kita jaga, dan bagaimana kita mengemas pemilu yang akan datang ini lebih bijak, dan juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham apa itu demokrasi. Dan kami melihat bahwa masyarakat sekarang ini sudah lebih paham apa itu demokrasi, dan juga elit politik sudah lebih mengerti dan menyadari apa itu demokrasi. Ini yang perlu kita tingkatkan. Di sini kami sarankan bahwa terkait dengan adanya Babinsa dan Babin Kaptimas di desa-desa, ini sangat membawa peran penting sekali, di mana kami lihat Babin dan Babinsa ini sudah melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. Dan apabila ada terjadi hal-hal yang kecil, sudah cepat ditanggapi dan didamaikan di desa itu. Ini yang kami harapkan. Tentunya tidak terlepas dari pembinaan-pembinaan dan bimbingan dari Bapak sekalian. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan acara ini pemilu kada serentak yang akan kita lakukan di 27 November 2024 ini berjalan dengan aman lancar dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana Bakti Sraga. Ini harapan kita bersama juga, semoga aman dan lancar begitu. Nah, ini juga terkait dengan peran Babin kembali begitu. Mungkin langsung ditanggapi, Pak Komandan, silakan. Peran Babinsa kalau di kami memang selain melaksanakan tugas fungsi kegiatan pembinaan kewilayahan, Babinsa di tengah-tengah masyarakat itu harus menjadi solusi dalam mengatasi kesulitan masyarakat. Pada prinsipnya itu yang utama, di samping tugas kegiatan program tersendiri yang memang kita melaksanakan pembinaan wilayah ya, sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Namun pada kesehariannya mereka harus bisa menjadi solusi, dan apa yang menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat, dia harus bisa mampu menyelesaikan secara dini bersama-sama dengan Babin Kaptipmas. Itu, Mbak. Baik, dari
sinergitas dua pihak begitu ya. Nah ini belum dijawab katanya lagi di WhatsApp ini terkait dengan kalau dulu kan tidak bersamaan, kalau sekarang kan bersamaan. Nah bagaimana pengaturan personil pengamanan khususnya Brimob dan juga dari pihak TNI seperti apa? Ke saya. Oh pengaturan. Kalau terkait masalah mekanisme pengamanan tetap leading sektornya ada di Polres ya, karena dalam kegiatan pilkada ini sesuai dengan undang-undang kita melaksanakan kegiatan perbantuan pengamanan kegiatan pilkada ini, sehingga pengamanan ini kami membackup Polres sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh Polres. Gitu. Baik. Pak Kapolres silakan. Baik, terima kasih terkait penggunaan kekuatan dari Brimob maupun dari TNI, bahwa yang pertama kalau penggunaan Brimob ini hanya merespon situasi kontingensi atau eskalasi yang meningkat, yang mungkin kerusuhan atau demonstrasi. Nah, kami juga minta backup dari Kodim dalam rangka untuk menjaga situasi agar tetap aman, terkendali dan kondusif, dan bersama-sama menyelesaikan persoalan apa sih sehingga eskalasi menjadi meningkat. Itu. Namun langkah antisipasi sebetulnya jauh-jauh hari memang peran Babin dan Babin Kaptimas ini di pilar utama untuk menyelesaikan masalah-masalah di desa. Jadi sebelum membesar itu sudah kami antisipasi untuk menyelesaikan, dan Babin dan Babinsa ini juga ujung tombak informasi intelijen kami mengenai ada persoalan-persoalan apa kira-kira di akar rumput di desa-desa ini yang bisa menjadi potensi gangguan. Nah ini sebelum menjadi potensi gangguan kami sudah melakukan upaya-upaya untuk meredam. Ya kalau penggunaan Brimob ini kan mungkin dengan eskalasi berbeda, seperti mungkin nanti pada saat pemungutan, penghitungan, penetapan, ini kan ada potensi-potensi yang mungkin kalah tidak terima, akan mengganggu mungkin kantor KPU, gudang, Bawaslu. Nah ini kami tingkatkan lagi untuk penjagaan, dan kami bisa libatkan baik dari pasukan Brimob maupun nanti dari TNI. Namun untuk pembinaan teritorial, ya, Polres dan Kodim melalui sampai bawah Babin-Babinsanya kami selalu bekerja optimal setiap saat. Dan bahkan Babinsa ini menjadi problem solving di tingkat desa. Ya. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati katanya Nan ya. Betul. Apalagi termasuk ini edukasinya dulu yang diperlukan begitu sebelum nanti penindakan begitu, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi apa yang menjadi mungkin tantangan terbesar gitu yang dihadapi Polri dalam menjaga kondisivitas pilkada saat ini, dan bagaimana TNI juga berperan dalam menghadapi tantangan itu, Pak Kapolres? Silakan. Kalau mungkin tantangannya yang penting kita solid dan sinergi kuat. Nah itu nanti kita juga laksanakan sebelum masa tenang, kita akan patroli besar-besaran antara TNI Polri di daerah-daerah rawan yang kita rencanakan demikian. Yang menjadi penting ini adalah komitmen dan didukung penuh oleh masyarakat. Sehingga kalau ketika kita didukung penuh dengan masyarakat bahwa sepakat bahwa keamanan ini adalah kebutuhan kita bersama, ya saya yakin tidak ada gangguan, dan bahkan ya mungkin apakah tantangan itu, yang dimaksud tantangan itu adalah sesuatu yang mengkhawatirkan, saya pikir tidak perlu khawatir. Apapun tantangannya kalau sudah solid pasti bisa begitu ya, pasti aman begitu Nan ya. Tapi karena mungkin tantangan tadi dimaksud masyarakat karena dulu tidak serempak, seragam, tapi sekarang kan ini memang serentak begitu pilkada untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupatinya. Apalagi kalau masalah bupati itu kan kedekatan dengan masyarakat tuh lebih begitu daripada mungkin yang kemarin di pusat begitu. Gimana mungkin Niki, apakah ada pelapisan lagi atau seperti apa nantinya edukasi-edukasi yang diperlukan di masyarakat? Sebetulnya ini sinergitas ini sebagai wujud nyata komitmen. Komitmen untuk menjaga keutuhan
ya, menjaga ketertiban dan ketentraman dalam suatu wilayah, ya, demi masa depan dan masyarakat lebih baik. Nah, sekarang kan pola komunikasi kita kan sudah tidak ada hambatan, baik WA, telepon. Mungkin dulu masyarakat sebetulnya mungkin TNI Polri sejak dulu punya komitmen untuk menjaga keutuhan itu tadi. Mungkin dulunya komunikasi barangkali. Ada jarak dirasakan masyarakat mungkin dulu. Kalau sekarang lebih dekat lagi dengan masyarakat begitu nggih? Sekarang lebih dekat lagi dengan masyarakat, betul. Baik, mungkin itu ada pendekatan baru atau strategi baru tidak, Nan, kalau untuk saat ini? Kalau strategi baru saya rasa tidak ada ya. Mungkin komitmen bersama lah bahwa dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia ini aman dan damai ya, kita harus bersatu dan kita memiliki tujuan dan visi yang sama ya, semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat. Baik. Kemudian kesiapan tadi sudah, karena ada dikatakan Buleleng kan sangat luas begitu. Bagaimana ini Polres Buleleng memaksimalkan kerjasama dengan unsur masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan suasana damai selama pilkada? Ya apalagi Buleleng Nyegar Gunungnya ini cukup tidak ya personilnya begitu mungkin ya? Sangat cukup. Kami personil Polres Buleleng sendiri itu 1049 personil. Ada yang di Polres dan dibagi ke 10 polsek. Di polsek minimal ada anggotanya di tiap-tiap polsek itu ada sekitar 40 sampai 50 personil. Terlebih didukung oleh Kodim, batalion. Nah, di sini juga kami komunikasi aktif dengan Secata juga, dan kita sering turun ke masyarakat, Bu. Dengan kegiatan Jumat Curhat, saya sampai Nyegar Gunung juga Jumat Curhatnya. Jadi setiap hari Jumat kita laksanakan, bahkan di hari-hari tertentu kami undang para tokoh masyarakat ke rumah dinas untuk bertatap muka, diskusi, komunikasi, mengajak, menyampaikan penyuluhan. Dan kadang-kadang kita juga ketika ada kegiatan dalam suatu wilayah, kita berupaya untuk menyambangi tokoh-tokoh masyarakat atau masyarakat-masyarakat yang perlu kita mendapatkan perhatian, baik TNI dan Polri. Kemarin juga dari TNI menggagas di masyarakat di Ring Dikit ada jembatan, ya kita gotong royong hadir ke situ sembari memberikan pesan-pesan Kamtibmas untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian pada saat di pemilu kada ini. Kalau sudah seperti itu mungkin nanti masyarakat jadi sungkan begitu ya Nania, karena kedekatan itu yang diperlukan. Maunya bertindak anarkis Biseng Juari ini sama Kapolres sama Pak Dandimnya begitu, karena beliau ini memang sudah sangat dekat dengan masyarakat. Itu pendekatan yang itu mungkin yang strategi baru gitu. Kalau dulu kan chat atau mungkin WA kepolisian itu masih sungkan. Kalau sekarang ada kejadian apa langsung gas lapor saja begitu Nan ya. Itu yang diperlukan. Wah, ini luar biasa pendengar. Bagaimana untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang ingin ikut bergabung kembali? Silakan, masih ada waktu 5 menit lagi ya. Di line telepon 24644. Bravo, TNI Polri siap mengamankan pilkada serentak. Katanya semoga tetap aman dan lancar. Mantap TNI Polri sinergi dalam mengamankan pengamanan pilkada 2024. Kalau tadi Pak Kapolres dan Pak Dandim menekankan ini mengajak para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat itu kuncinya mungkin kalau sudah tokohnya dipegang atau mungkin diajak, ini juga bisa mengetok-tularkan ke masyarakat begitu ya Pak Kapolres ya. Tidak hanya tokoh saja, bahkan kami menginisiasi doa bersama lintas agama. Ini sebagai wujud gambaran dan komitmen kerukunan antar umat beragama dan kita juga memohon ya kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Tunggal agar situasi ya diberikan petunjuk bimbingan untuk agar kita bisa mampu melaksanakan tugas untuk menjaga situasi Kamtibmas, ataupun mengharapkan atau berdoa agar di Buleleng ini state jagate trepti aman nanti pelaksanaan. Itu juga upaya. Tapi apa tidak ada pelapisan lagi berbeda begitu, atau mungkin patrolinya ada berbeda juga saat pilkada 2024 ini Dan? Apakah sama dengan pemilu sebelumnya atau bagaimana? Hampir sama, bahkan tidak ada situasi pemilu maupun pilkada kami sudah patroli 3 pilar. Jadi Babinsa, Babin Kamtibmas, Polsek, Koramil bersama Satpol PP. Bahkan pecalang juga.
Kami ajak patroli di daerah-daerah rawan. Nah ini sebagai wujud kebersamaan bahwa kita sepakat dengan masyarakat bahwa keamanan adalah kebutuhan. Kebutuhan semua ya pendengar. Satu penelpon dulu, masih ada 5 menit ini. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, nggih. Nggih. Dengan Pak Sutaya Teja Kula. Pak narasumber ya. Silakan Jadi Pak Sutaya. pertama, memang banyak komponen itu bisa itu agar pemilu kada ini berjalan sukses dalam arti aman itu ya. Nah dari sekian komponen yang akan menentukan untuk supaya sukses itu diantaranya adalah dari segi keamanan. Nah ini sangat pegang peran. Di samping juga ini dari kandidat itu, dari peserta pemilu itu juga itu harus dia punya rasa ingin bagaimana supaya sukses. Nah mungkin hal yang penting yang perlu diawasi karena sekarang kan sudah cerdas. Hanya mungkin pada waktu pengerahan massa ya, mungkin akan dia menuju tempat itu misalnya ada kampanye umum itu misalnya di lapangan tertentu jaraknya jauh itu ada yang dekat dan jauh. Nah ini tidak perlu diawasi supaya dalam perjalanan betul-betul dia memperhatikan itu bagaimana itu ya peraturan lalu lintas dan sebagainya. Jangan sampai merasa karena ini kampanye lalu dia boleh-boleh saja, itu yang paling penting. Itu yang kedua. Nah ini juga daripada tim-tim suksesnya mengatur ini, memberikan itu arahan lah supaya betul-betul lah dia di dalam perjalanan itu dia jangan sampai menimbulkan hal yang kurang baik. Dan yang terakhir yang sangat pentingnya bila perlu pada waktu serangan fajar ya, mungkin ada nanti serangan fajar ataupun di dalam pencoblosan itu perlu diawasi dengan baik secara persuasif itu sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Nah mudah-mudahan lah kita semua itu harapan kita akan sukses dan memang jadi pilkada Buleleng ini akan betul menjadi tolak ukur lah ataupun mungkin ya teladan lah bagi di tempat-tempat yang lain itu. Nah, sekian selamat bertugas Pak Om Sarjani Rahayu. Rahayu Pak Sutaya Teja Kula, terima kasih sudah ikut bergabung. Nah ini pengamanan kampanye nanti gimana dan silakan. Baik Pak Sutaya di Teja Kula, betul. Selain juga dari aparat keamanan TNI dan Polri, juga yang berperan untuk keamanan ini juga dari calon yang harus mengendalikan tim kampanye, tim sukses atau tim pendukungnya atau simpatisannya pada saat kampanye. Namun saya masih ingat betul pada saat penampakan Galungan kemarin kita melaksanakan deklarasi damai dengan menghadirkan para kandidat atau calon bupati, wakil bupati Kabupaten Buleleng, dan di situ sudah sepakat berdeklarasi untuk menjaga keberadaban, demokrasi, dan hal-hal yang perlu diantisipasi terkait pengerahan massa pada saat kampanye terbuka. Memang kita himbau juga, kita juga laksanakan pengamanan jalur, pengamanan lokasi, termasuk juga di calon-calon kami melekat pengawal pribadi dari kepolisian. Dan kami juga arahkan untuk senantiasa netral, mengatur kegiatan, berkomunikasi, berkoordinasi dengan tim sukses untuk lancarnya kegiatan dan tidak ada gangguan, hambatan yang berarti. Nah terkait masalah kampanye nanti kebut-kebutan, menggunakan knalpot brong, kalau knalpot brong pasti kami tindak. Dan untuk artinya tetap berpedoman pada tertib lalu lintas. Kami juga sudah sampaikan ke tim-tim kampanye maupun pasangan calon. Komitmen itu yang dijaga begitu dan ya. Baik. Dan ada juga Niki yang menyinggung terkait dengan jualan minuman keras di sweeping dan tempat-tempat hiburan, kafe ditutup. Semoga aman lancar. Ayo. Gimana? Adakah? Siap, sudah dilaksanakan, Bu. Ya terima kasih masyarakat, kami sudah melaksanakan itu, kami sudah sweeping, kami sudah perintahkan. Ya mungkin kami tunjukkan fotonya ini bersama TNI. Oke, baik. Hiburan tuh. Itu di mana dan berarti sudah dilaksanakan sweeping. Oke. Dan itu memang rutin dilaksanakan saat ini atau bagaimana? Termasuk penduduk datang. Ada operasi kepolisian, ada yang rutin, ada yang khusus. Nah ini operasi karena pilkada untuk cipta kondisi kami rutin melaksanakan pengamanan baik miras, tempat-tempat hiburan, penduduk datang.
untuk menjaga situasi. Sudah dilaksanakan ya pendengar, dan ini juga akan tetap terus dilaksanakan walaupun ada pilkada dan tidak ada pilkada juga tetap dilakukan begitu. Luar biasa, tidak terasa 1 jam hampir kita berbincang. Mohon maaf untuk pendengar, ini luar biasa. Keamanan dan ketertiban adalah kebutuhan bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat tanpa terkecuali memiliki kewajiban untuk mewujudkan situasi yang kondusif katanya. Mantap, luar biasa sinergitas TNI Polri khususnya di Kabupaten Buleleng. Wah, ini banyak sekali. Mohon maaf untuk di line telepon tidak bisa kami sapa. Terakhir mungkin yang ingin disampaikan himbauan untuk masyarakat pendengar Pro 1 RRI Singaraja, silakan Pak Dandim terlebih dahulu. Baik, untuk himbauan bahwa saya hanya menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan saat ini, apakah yang kita perbuat hari ini menjadikan pembelajaran untuk anak dan cucu kita kelak. Jangan sampai apa yang kita tunjukkan saat ini menjadi bekal mereka di masa depannya mereka dalam melanjutkan pembangunan ini. Kalau misalkan kita mewariskan suatu hal yang baik, yang bagus, yang beradab, maka suatu saat mereka dewasa nanti mereka akan melakukan hal yang serupa. Namun apabila kebalikannya sangat disayangkan apabila anak cucu kita ke depan mewarisi pengalaman-pengalaman yang buruk yang akan mereka tularkan ke anak cucu mereka kelak juga yang buruk. Mari kita masyarakat Buleleng, mari kita tunjukkan bahwa barometer saat ini Buleleng berbeda. Kita memiliki adab, kita memiliki keinginan untuk berubah dan menunjukkan kepada halayak luas bahwa kita bisa menunjukkan pilkada ini dengan aman, damai, dan nyaman. Baik, silakan Pak Kapolres. Mungkin kesempatan closing statement ini saya gunakan untuk mengajak seluruh komponen masyarakat untuk berperan serta atau turut serta menjaga situasi Kamtimas yang kondusif, menjaga peradaban, memberikan hak suaranya masyarakat dengan baik sehingga pilkada serentak khususnya di Kabupaten Buleleng ini berjalan aman, lancar, dan damai, dan terpilih pemimpin yang bisa membangun Kabupaten Buleleng. Terima kasih banyak. Ini merasa bahagia dan berbangga sekali bisa berdampingan dengan Pak Dandim dan Pak Kapolres di pagi hari ini ya, pendengar, di Hari Batik Nasional begitu. Iya. Hari Batik Nasional. Dan terima kasih banyak untuk Dandim 1609 Buleleng, Letkol Kaf Angga Nurdiana SSMIP, dan juga Pak Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Widwan Setadi SIKMH, dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Mari kita bijak dalam pesta demokrasi ya, karena pilihan boleh berbeda, tetapi menjaga keamanan dan persatuan Bali dan Buleleng itu tetap prioritas utama. Terima kasih banyak untuk Pak Dandim dan Kapolres dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Tetaplah bersama kami di Pro 1 untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih. Sampai jumpa. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana. Rita Effendi. Aji Sutama. Ita Purnamasari. Dedi Dukun. Singaraja siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.